semuanya, perkenalkan namaku Cinta Alicia, NPM 224101147, mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi di Universitas Sametriadi, Surakarta. Jadi di video kali ini saya akan menganalisis atau menjelaskan salah satu isu atau kasus berdasarkan buku Etika dan Filsafat Komunikasi yang ditulis oleh Muhammad Mufid. Jadi di sini saya mengambil bab 13 dari buku Etika dan Filsafat Komunikasi yang ditulis oleh Muhammad Mufid, yaitu tentang konflik kepentingan dan budaya populer. Jadi langsung aja kita masuk di konflik kepentingan terlebih dahulu. Sebelumnya saya mengambil sumber ini dari bpk.co.id, teman-teman bisa lihat, saya akan sertakan gambarnya di sini. Dan di sini disclaimer, saya akan mensensor nama banknya untuk kenyamanan bersama. Jadi yang saya ambil ini adalah kasus sebuah bank pada tahun 2008. Jadi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bank tersebut menunjukkan adanya praktik-praktik penipuan yang dilakukan oleh manajemen bank. Jadi hasil temuan BPK yang dipublikasikan setidaknya menjawab sejumlah pertanyaan untuk kasus bank tersebut. Dari temuan itu, kita dapat melihat setidaknya ada 3 poin penting yang telah dilakukan manajemen bank tersebut. Pertama, terkait dengan pemasaran banknotes yang melebihi jumlah yang tercatat, pada secara teknis, bank hanya boleh menjual banknote senilai jumlah yang dicatatkan. Dan yang kedua, terkait dengan pembuatan negotiable certificate deposit atau NCD, dalam temuan BPK terungkap fakta bahwa NCD yang diterbitkan oleh bank ini dilakukan dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP para pelamar karyawan bank tersebut ini. Hal ini dapat dikategorikan sebagai sebuah langkah sistematis dalam melakukan penipuan. Dan yang ketiga, adanya rekayasa akuntansi sebagai upaya menutupi nilai capital adequacy ratio atau CAR sesungguhnya. Temuan BPK ini menunjukkan manajemen bank melakukan rekayasa ini agar rasio kecukupan modal bank memenuhi syarat rasio yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa manajemen bank telah melanggar peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 7/2/PBI tahun 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank hukum. Kasus bank ini sudah merebak beberapa tahun lalu dengan indikasi penipuan nasabah. Penipuan ini tidak hanya merugikan sekelompok orang, tapi turut merugikan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada budaya populer. Jadi sebelum saya menganalisis, saya mengambil isu atau kasus ini berdasarkan kompas.com. Jadi budaya populer sendiri adalah budaya kebanyakan orang atau budaya umum yang berkembang secara luas dan kemudian dijadikan cara hidup seseorang. Budaya populer dapat ditandai dengan interaksi masyarakat seperti cara berpakaian, cara berbahasa, ataupun makanan. Budaya populer sendiri bisa dari musik, film, televisi, radio, video, game, ataupun internet. Salah satu budaya populer yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia ataupun di luar negeri adalah TikTok. Jadi banyak sekali orang yang menghabiskan waktu untuk scroll-scroll TikTok karena memang sangat eye-catching ibaratnya, karena terdapat tren-tren yang banyak sekali dan kita dapat mengikuti tren tersebut. Sendiri dapat diartikan sebagai budaya populer di Indonesia karena pertama, konten TikTok di Indonesia sifatnya bebas selama tidak mengandung unsur-unsur negatif, karena nilai konten yang negatif akan berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, konten TikTok yang diunggah merupakan hasil buatan masyarakat dalam berkarya. Yang ketiga, konten-konten tersebut merupakan karya seni di mana para penggunanya bebas berekspresi dan berkreasi sesuai dengan passion dan keterampilan yang mereka kuasai. Dan yang keempat, tidak sedikit konten-konten tersebut menjadi acara tersendiri, bahkan ada konten TikTok dibuat untuk media pembelajaran. Jadi sekian analisis yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.